Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Mukhlis Huda MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran bahasa Arab dan teman-teman yang sedang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tentang penyusunan perangkat pembelajaran. Baik, jadi sebelum kita mengetahui atau kita mempresentasikan mengenai cara penyusunan perangkat pembelajaran, lebih baik alangkah baiknya kita mengetahui apa itu rencana pembelajaran terlebih dahulu. Baik, sebelumnya rencana pembelajaran itu adalah sebuah rencana yang akan digunakan dalam suatu proses pembelajaran. Oke, yang pertama itu ada RPP dan juga silabus. Jadi yang pertama ada RPP. RPP sendiri itu adalah sebuah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Jadi rencana pembelajaran itu adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan semua aktivitas yang nantinya itu akan dilakukan pada masa kini dan juga masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Baik, jadi sebagai seorang guru kita itu harus mempersiapkan atau menyiapkan sebuah rencana pembelajaran atau RPP yang tepat, yang berguna, itu yang nantinya itu akan menunjang atau membantu siswa dalam mencapai sebuah kompetensi. Nah, kemudian RPP ini hanya dituliskan dalam secara garis besar dalam bentuk materi acuan untuk mengajar. Nah, nanti dalam RPP ini akan dikembangkan melalui silabus pembelajaran. Oke, selanjutnya langsung saja. Jadi silabus pembelajaran ini merupakan sebuah rencana ataupun rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu. Jadi setiap mata pelajaran itu mempunyai silabus. Nah, seumpamanya dalam satu bab atau satu mata pelajaran bahasa Arab. Jadi dalam mata pelajaran bahasa Arab itu terdapat beberapa bab dan juga beberapa materi. Jadi setiap materi tersebut itu mempunyai silabus tersendiri. Jadi bagaimana cara penyampaian materi tersebut, cara seorang guru itu mempunyai langkah-langkah pembukaan dalam mengenalkan materi tersebut, kemudian kegiatan intinya, terus ada kegiatan penutupnya, itu semua dijelaskan di dalam silabus. Jadi silabus tersebut itu mencakup sebuah standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Jadi pengembangan silabus itu diserahkan secara penuh kepada seorang guru atau satuan pendidikan. Nah, itu nanti akan dikembangkan oleh masing-masing sekolah atau masing-masing pendidik. Oke, format yang digunakan dalam penyusunan tersebut itu kan tadi ada banyak ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama dan yang kedua, yaitu saya di sini akan menjelaskan mengenai standar kompetensi SK, terus kompetensi dasar dan juga indikator. Oke, yang pertama yaitu standar kompetensi. Jadi standar kompetensi ini merupakan deskripsi pengetahuan, keterampilan, sikap yang nantinya itu harus dikuasai oleh siswa dalam mempelajari mata pelajaran tertentu dan juga pada jenjang pendidikan tertentu pula. Nah, jadi pada setiap mata pelajaran, standar kompetensi ini sudah ditentukan oleh para pengembang kurikulum. Nantinya kita akan melihat dalam isinya. Kemudian tujuan dari SK ini atau standar kompetensi ini itu adalah suatu tujuan untuk
untuk membagikan unsur kecerdasan, kemudian pengetahuan, adanya karakter dan juga moralitas yang baik. Nah, nanti atau standar kompetensi ini itu telah dikembangkan dalam kompetensi inti ataupun KI. Dalam standar kompetensi ini itu meliputi adanya sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Jadi yang pertama itu ada sikap spiritual. Apa yang dimaksud dengan spiritual itu? Nah, spiritual itu adalah sebuah kemampuan siswa atau sebuah wujud penerimaan siswa dalam menjalankan suatu ajaran agama yang dianut oleh peserta didik. Nah, kemudian ada sikap sosial. Nah, sikap sosial ini adalah sikap yang mencerminkan perilaku atau sikap percaya diri, bertanggung jawab dalam kegiatan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan juga alam yang ditempatinya. Kemudian ada pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini itu mencangkup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan juga metakognitif dalam sebuah ilmu, teknologi, seni, budaya dan juga yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada keterampilan. Nah, di sini keterampilan itu memiliki kemampuan berpikir peserta didik dan juga tindak yang efektif serta kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan apa yang telah dipelajari di sekolah ataupun sumber-sumber yang lainnya yang termasuk satu jenis ya. Nah, kemudian sumber-sumber yang lainnya yang termasuk satu jenis ya. Nah, kemudian selanjutnya ada kompetensi dasar. Nah, di sini kompetensi dasar atau KD itu adalah sebuah kemampuan yang spesifik mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang berkaitan dengan mata pelajaran. Nah, di sini KD itu bisa dikatakan sebuah kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik serta materi untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang nantinya itu adalah mengacu pada KI. Nah, jadi KD di sini itu adalah sebuah pengembangan dari KI atau kompetensi dasar ataupun standar kompetensi. Nah, nantinya KD di sini itu juga akan dikembangkan lagi. Jadi sebenarnya KD itu mengandung pada rumusan masalah atau rumusan perilaku yang masih abstrak dan oleh karena itu perlu dikembangkan lagi oleh seorang guru dalam indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi dalam pengembangan nantinya itu juga harus diperhatikan mengenai karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran tertentu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Fida. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Elsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator dan materi pembelajaran. Yang pertama tentang indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Kemudian indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan dan respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Dalam mengembangkan indikator ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Yang ketiga, ada potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan daerah. Sedangkan indikator yang digunakan dalam pengembangan pembelajaran dan penilaian yakni ada dua. Yang pertama tentang indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator.
Yang kedua, indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan bagian yang integral dalam proses pembelajaran, yang menempati kedudukan yang menentukan keberhasilan pembelajaran yang berkaitan dengan ketercapaian KD. Oleh karena itu, perencanaan materi pembelajaran perlu mendapat perhatian secara cermat oleh guru. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi kompetensi dasar yang ditetapkan. Maka perilaku yang terdeskripsikan dalam KD yang hendak dicapai peserta didik pada hakikatnya terkandung dalam materi belajar. Dengan kata lain, materi pembelajaran atau materi pokok adalah pokok-pokok materi pembelajaran yang harus didalami peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Materi pembelajaran dapat diklasifikasikan sesuai dengan kemampuan peserta didik, meliputi ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Mungkin cukup sekian yang akan dilanjutkan oleh Mas Bayu. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 7. Untuk format yang selanjutnya, yang kelima, yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini, kata pembelajaran itu sengaja dipadakan atau menjadi padanan yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata instruction. Kata instruction ini karena dipilih kata instruction karena instruction lebih luas pengertiannya daripada kata pengajaran. Jadi kalau pengajaran itu hanya berfokus pada guru ke murid yang kegiatan tersebut berada pada ruangan atau kelas yang formal. Namun kata instruction atau pembelajaran ini lebih luas pembahasannya. Jadi meskipun kegiatan pembelajaran tersebut tidak dihadiri guru secara fisik, itu sudah dinamakan proses pembelajaran. Oleh karena itu dalam instruksi ditekankan pada proses belajar. Maka usaha-usaha yang terencana dalam manipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses pembelajaran dalam diri siswa disebut dengan pembelajaran tadi. Kemudian pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidikan dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Pembelajaran juga merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada siswa. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya pembelajaran juga bisa diartikan proses membantu siswa agar terjadi proses belajar yang baik. Kemudian pembelajaran adalah suatu kegiatan yang kompleks. Pembelajaran pada hakikatnya tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga merupakan aktivitas profesional yang menuntut guru dapat menggunakan keterampilan dasar mengajar secara terpadu serta menciptakan situasi yang efisien. Oleh karena itu dalam pembelajaran guru perlu menciptakan suasana yang kondusif dan strategi belajar yang menarik minat siswa. Karena proses pembelajaran akan menjadi kondusif dan menarik itu sangat tergantung pada motivasi atau kreativitas guru. Dalam pembelajaran yang mempunyai motivasi tinggi ditunjang dengan mengajar yang mampu memfasilitasi hal tersebut dalam proses pembelajaran akan membawa keberhasilan dalam pencapaian proses belajar atau target yang telah ditentukan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian format yang keenam itu ada penilaian. Kegiatan penilaian merupakan bagian dari proses untuk menentukan pencapaian kompetensi siswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi ketika proses pembelajaran itu dilakukan penilaian dan setelah melakukan pembelajaran itu juga dinilai, ada penilaiannya. Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar tadi. Ini ada poin-poin, yaitu penilaian proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran dimaksudkan untuk mengungkapkan performa dan mampu
dan kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran dapat dilakukan dengan pengamatan atau yang lainnya. Kemudian bagaimana cara penilaian itu dilakukan? Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes ataupun non-tes. Jadi sudah diketahui bahwasanya jenis-jenis penilaian itu ada dua, yaitu bentuk tes dan bentuk non-tes. Untuk bentuk penilaian itu bisa berupa proyek atau tes, juga produk juga bisa, performansi, portofolio, pengamatan, angket dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa dilanjutkan penjelasan selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu alokasi waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, waktu mempunyai arti sendiri, yaitu yang pertama adalah seluruh rangkaian yang telah lewat pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Untuk yang kedua, pengertiannya yaitu lamanya atau saat-saat tertentu untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah keadaan hari. Pada umumnya, waktu dibedakan menjadi tiga, yaitu pagi, siang, dan sore atau malam. Pada pagi hari biasanya digunakan untuk memulai aktivitas, baik berangkat sekolah maupun berangkat untuk bekerja. Sedangkan pada waktu siang hari banyak digunakan untuk beristirahat, melepas lelah setelah melakukan aktivitas di pagi hari. Sedangkan sore harinya digunakan untuk berkumpul dengan keluarga atau digunakan untuk belajar, umumnya pada malam hari. Pagi hari terasa sangat sejuk dan segar karena udara masih belum tercemar oleh asap-asap kendaraan serta kondisi jasmani yang masih segar. Sehingga pada waktu ini lebih efektif digunakan untuk belajar. Lain halnya dengan siang hari. Suasana panas, badan letih, memori otak pun menurun karena banyaknya permasalahan yang telah diserap oleh otak. Sehingga untuk belajar kurang efektif. Siang hari lebih baik digunakan untuk beristirahat sejenak, melepas lelah agar otak kembali sehingga malamnya dapat digunakan untuk belajar. Belajar ialah suatu proses di mana dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Apabila siswa belajar di sekolah pada waktu kondisi badannya sudah lelah atau lemah, akan mengalami kesulitan di dalam menerima pelajaran atau menerima materi. Kesulitan itu disebabkan karena siswa sukar berkonsentrasi atau enggan berkonsentrasi dan berpikir bahwa kondisi badan yang lelah letih tadi. Untuk itu, memilih waktu pembelajaran di sekolah akan memberi pengaruh yang positif terhadap belajar siswa. Apabila belajar baik, maka prestasi belajar siswa pun akan ikut baik juga. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir yaitu adalah sumber belajar. Ada beberapa pengertian learning atau sumber belajar yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Degen dalam Andi Prastowo sebagai semua sumber yang mungkin dapat digunakan oleh peserta didik supaya terjadi perilaku belajar. Yang kedua, sumber belajar pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang baik, benda, data, fakta, ide, orang, dan lain-lain sebagainya yang bisa menimbulkan proses belajar. Contohnya, buku paket, modul, LKS, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri atas kumpulan bahan atau situasi yang dikumpulkan secara sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individual. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa sumber belajar merupakan berbagai atau semua sumber yang baik berupa data, orang, metode, media, tempat berlangsungnya pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik demi memudahkan dalam belajar. Sujana membagi sumber belajar atau learning
Resources ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, sumber belajar cetak seperti buku, majalah, brosur dan lain-lain. Yang kedua, sumber belajar non cetak seperti film, video, model, audio kaset dan lain-lain. Yang ketiga, sumber belajar yang berupa fasilitas seperti auditorium, perpustakaan, ruang belajar, studio dan lain-lain. Yang keempat yaitu sumber belajar berupa kegiatan seperti wawancara, kerja kelompok, observasi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu sumber belajar berupa lingkungan, seperti contoh taman, museum, lapangan, dan lain-lain. Sekian itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.